teman-teman, saudara-saudari sekalian. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Carlos. Saya berasal dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang bekerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jabatan saya adalah seorang perencana ahli pertama. Saya adalah peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan 245 kelompok 2. Menjadi seorang ASN adalah suatu hal yang tidak mudah. Kita dituntut banyak hal seperti harus memberikan kepuasan terhadap masyarakat, harus mampu bertanggung jawab dan memiliki keterampilan serta harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi cerita tentang proses pembelajaran serta apa yang telah saya dapat selama pembelajaran, baik melalui belajar mandiri melalui media MOOC, kemudian e-learning atau Zoom meeting bersama dengan para pengajar. Pada agenda 2 ini, saya belajar mengenai nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Dari pembelajaran tersebut, saya memahami beberapa hal mengenai nilai-nilai ini. Nilai berakhlak PNS adalah suatu yang dapat menjadi fondasi bagi bagaimana seorang ASN itu berperilaku. Dan nilai-nilai tersebut adalah nilai yang penting untuk diterapkan baik dalam kehidupan sosial maupun dalam lingkungan kerja kita sebagai seorang ASN, supaya kita dapat menjadi seorang aparatur sipil negara yang memiliki profesionalitas serta berintegritas. Beberapa hal yang saya pahami, misalnya pada nilai berorientasi pada pelayanan. PNS itu harus memiliki semangat melayani masyarakat, bukan kita yang dilayani oleh masyarakat. Kemudian kita harus menunjukkan empati, tanggap yang cepat, dan harus mampu memberikan solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian pada nilai akuntabel, kita harus bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan harus dapat dipercayai oleh masyarakat. Kemudian setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan oleh kita sebagai seorang ASN. Kemudian pada nilai kompeten, kita sebagai seorang ASN harus selalu mengupdate diri, harus selalu memperbaiki, harus selalu memiliki keterampilan dan mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita, supaya dalam melakukan pekerjaan yang kita miliki itu, kita mampu memberikan dedikasi serta menghasilkan kinerja yang berkualitas. Kita juga wajib menguasai bidang pekerjaan kita agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik terhadap instansi maupun masyarakat. Kemudian pada nilai yang keempat, yaitu harmonis. Kita harus bisa menghargai perbedaan dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Kemudian kita dalam lingkup kerja kita itu harus membangun suasana kerja yang baik, supaya kita bisa merasa nyaman, maupun rekan kita juga bisa merasa nyaman ketika sedang bekerja dengan kita. Kemudian nilai yang kelima adalah loyal. Loyal di mana mau mengajarkan kita bahwa kita harus setia dan taat terhadap bangsa dan negara. Bagaimana kita harus setia dan taat kepada bangsa dan negara? Yaitu dengan menjalankan nilai-nilai sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga taat terhadap pimpinan di mana kita bekerja. Selama itu
tidak melanggar norma atau peraturan yang ada adalah suatu bentuk nilai loyalitas. Kemudian yang keenam adalah adaptif. Adaptif adalah di mana kita diajarkan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada, dan ketika kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan, kita harus mampu berinovasi dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut supaya bisa dilakukan lebih cepat atau lebih efisien. Kemudian nilai yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini mengajarkan kita untuk mampu membangun kerjasama baik dengan rekan tim maupun dengan instansi-instansi yang lain. Kemudian ketika kita bekerja, kita harus mengedepankan nilai gotong royong untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang berikut saya akan menceritakan hal-hal yang sulit saya pahami dalam mempelajari materi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ada beberapa hal-hal yang sulit saya pahami dari materi tersebut adalah yang pertama, bagaimana penerapan setiap nilai-nilai tersebut secara nyata dan seimbang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial. Terkadang nilai-nilai seperti harmonis dan kolaboratif memiliki kesamaan seperti keduanya menggambarkan bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Namun kedua nilai tersebut sebetulnya berbeda karena memiliki atau memberikan pemahaman yang berbeda-beda antara dua nilai tersebut. Jadi penerapannya dalam konteks yang sesungguhnya atau secara nyata dalam kehidupan atau melakukan pekerjaan itu adalah suatu kesulitan yang saya hadapi. Kemudian nilai loyal dan akuntabel, pada kondisi tertentu nilai loyal yang memberikan pemahaman bahwa kita harus loyal terhadap pimpinan di mana kita bekerja, dan akuntabel di mana kita harus menyuarakan kebenaran. Pada kondisi tertentu mereka akan saling bertentangan, sehingga untuk menentukan bagaimana kita beretika atau bersikap dalam kondisi tersebut adalah suatu yang belum saya pahami secara mendalam, sehingga saya perlu memahami lagi bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan secara nyata atau ketika saya bekerja. Selain itu juga tantangan yang terbesar adalah bagaimana saya menumbuhkan kesadaran saya untuk benar-benar dapat menerapkan nilai-nilai tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui atau menghafal saja nilai-nilai tersebut, tetapi bagaimana perilaku kemudian budaya kerja saya ketika saya bekerja bisa menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Kemudian yang berikut saya akan bercerita mengenai kendala-kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran selama mengikuti materi agenda 2 ini. Yang pertama, kendala teknis, di mana terkadang akses internet yang tidak stabil membuat pelajaran secara melalui Zoom meeting itu agak tersendat, sehingga ada beberapa momen ketika mendengar materi itu tidak secara jelas saya mendengarnya. Kemudian manajemen waktu, saya harus membagi waktu secara baik dalam mengerjakan tugas dan mengikuti Zoom meeting sehingga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian dalam hal memahami pada saat proses pembelajaran secara mandiri, ada beberapa istilah-istilah dalam modul-modul tersebut yang mungkin terlalu formal atau secara abstrak. Saya belum dapat memahaminya secara baik.
Yang berikut upaya saya dalam memahami materi-materi yang ada. Yang pertama, saya mengatur waktu dengan baik sehingga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Kemudian ketika melakukan belajar secara mandiri maupun Zoom meeting, terdapat catatan-catatan kecil yang saya buat sehingga saya tidak perlu membuka lagi modul karena saya sudah memiliki catatan saya sendiri. Kemudian saya melakukan diskusi dengan teman-teman yang juga bersama-sama dengan saya dari Kabupaten Manggarai Timur yang mengikuti Latsar untuk sharing bagaimana penyelesaian tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, sehingga dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut saya bisa memberikan atau mengerjakan secara maksimal. Kemudian mencari contoh penerapannya nilai-nilai dasar PNS berakhlak pada kehidupan nyata, pada lingkungan sekitar maupun atau dapat dikatakan bagaimana penerapannya secara kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu kesan dan pesan dari saya ketika mengikuti pembelajaran pada agenda 2. Kegiatan pembelajaran pada agenda 2 ini kami bersama-sama dengan Bapak Filki sebagai pengajar. Pada agenda 2 ini Bapak Filki membantu saya dalam memahami materi-materi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Bapak Filki memandu kami untuk mencari tahu seperti apa itu penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dan dalam menjalankan pekerjaan, terlebih khusus dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu, mengenai pelaksanaan tugas-tugas yang ada, Bapak Filki memberikan arahan yang jelas sehingga membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik yang diberikan melalui e-learning, CPJAR. Itulah pengalaman selama saya mengikuti pembelajaran pada materi agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Semoga pengalaman dan cerita-cerita tersebut dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.